Halo, jumpa lagi di Total Politik. Kali ini acara baru lagi, acara perdana, namanya Rahasia Perempuan. Perasaan bikin kayak gitu deh. Ya, gue udah kedatangan penghuni tetap acara ini, yaitu Bude Isti. Selamat malam, Bude Isti. Ini yang ditonton bisa siang, bisa malam. Oh bisa gitu pagi. ya, bisa sih ya. Biasa. Ini kenapa bajunya kayak gini nih, jilbaban tapi kayak gini? Tadi lagi masak, masak siang kan ini tambah sudah siang. Tapi kan tadi saya ditarik nih ke sini. Iya. Sudah lah. Tinggalin dapur ya. Saya bayangkan ini penontonnya malam, jadi tadi saya nyapanya malam. Padahal masaknya lagi siang ya kan? Oke. Jadi ada cerita apa kita ini, Bude Isti? Bude Isti Apa mau ngomongin soal apa? Virus Leslar. Ya, itu virus ya. Ternyata nggak hanya virus COVID ya sekarang ya. Ada virus yang menjangkit dunia peribu-ibuan dan netizen ya. Para buciners, mama masuk. Yang sudah capek baca berita politik. Ya. Capek dong nonton kita di Total Politik. Jadi akhirnya mereka menonton. Ini sebenarnya sudah agak turun sih. Sudah virusnya sudah mulai agak menurun. Meredah lah ya. Meredah setelah ada kepastian mereka itu mau menikah. Ya. Ketika proses perjodohan itu 10 trending. Ini siapa yang mau dijodohin sama siapa ini? Kasih dulu lah latar belakangnya. Oh iya. Jangan ini main gas aja nih. Saya belum mengenalkan ada keresahan gitu kan. Jadi gini nih, ada bintang, satu pemain sinetron, satu penyanyi dangdut. Okay. Kita sudah tahu nih kalau Enggak, penonton saya nggak tahu sebut nama dulu. Ini nggak ada buciner di sini. Bude Isti. Coba jelasin secara detail dan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oke. Namanya ada nama pasangan ini adalah Virus Leslar, itu panjangan dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Mereka adalah satunya pemain sinetron, satunya penyanyi dangdut. Dangdut. Yang dipertemukan, lebih tepatnya dijodohkan oleh netizen. Gara-gara netizen, Anda siapa? Emang Anda temannya? Enggak. Anda punya hak apa? Kewajiban Anda apa? Lanjut. Jadi para netizen ini begitu simpati dengan nasib mereka. Mereka itu ditinggal oleh pasangannya untuk menikah dan mereka menghadiri pernikahan. Ya Allah, kayaknya hidup Anda lebih baik menjodohkan mereka. Dan jodoh loh. Dan jadi loh. Hanya dalam sebulan setelah dipertemukan. Gila. Di tanggal. Jadi mereka itu setelah dijodoh-jodohin, terus mereka dibikin kayak apa itu yang video-video yang wajahnya dimirip-miripin itu, cocokologi itu. Wajahnya memang keduanya ternyata punya raut muka yang sama. Bisa ngesamain ya, walaupun dipaksa-paksain. Dari 100 foto yang cocok cuma satu gitu kan. Sama. Menurut saya sih sama. Tidak tahu itu apa. Nah, setelah itu mereka didengar nih oleh Indosiar nih di One Man Show Tukul Arwana. Dipertemukan tanggal 24 Juli. One Man Show Tukul. Oh, jadi ini ada keriuhan di sosial media. Ditangkap oleh Indosiar. Ditemukan secara live di. Oh, mereka jadi promotor pertemuan mereka. Betul. Ya Allah. Jadi urut-urutannya ini tanggal 10 Juli Dinda Hau menikah, Rizky Bilar datang di pernikahan Dinda Hau. 17 Juli Rizky DE Rizky itu sama si Nadia Mustika menikah, dihadiri oleh Lesti Kejora. Jadi mantannya Lesti, dia datang ke nikah mantannya. Tuh. Si Rizky Bilar juga datang ke nikah mantannya. Tuh, semuanya dalam waktu seminggu. Tanggalnya berapa? Tanggal? Tanggal 10. Ya. Kemudian 17 Juli, ya. 24 Juli ditemukan oleh Indosiar. Apa ya tanggalnya ya? Itu penting buat kita untuk melihat tahapan-tahapannya.
Kenapa ada ini di konten gua? Akhir pekan lalu, keluarganya Rizky Bilar bertemu dengan keluarganya Lesti Kejora di Bandung. Oh, ini untuk udah berbicara. langsung ke tahap keluarga nih. Sudah. Langsung koalisi nih ya. Iya. Koalisi nih. Dengar-dengar sih mereka mau lamaran. Udah langsung. Belum sih. Tergantung mahar nih ya. Tergantung mahar. Maharnya nggak perlu besar-besar kayak mahar politik gitu. Nah, terus Nah, apa kejadian selanjutnya? Kejadian selanjutnya adalah kan namanya Rizky Bilar kan langsung meroket tajam nih. Ya. Dari yang pertama waktu di YouTube itu subscribernya paling cuma 200.000, tiba-tiba sekarang udah 2 juta lebih. Hanya dalam sebulan. Kemudian followernya di IG yang dulunya nggak nyampe 2 juta, tiba-tiba sekarang udah 5,3 juta. Nah kalau Lesti Kejora kita sudah tahu ya kan. Oke lah. Ya. Nah perkembangan selanjutnya adalah ada orang lain nih yang memanfaatkan momentum viralnya mereka ini. Itu namanya Lutfi Agiza. Oh, ini yang ke Om Deddy kemarin ya? Betul, ke Deddy Corbuzier itu. Ya. Lutfi Agiza kemudian memperkarakan kata anjay yang suka diucapkan oleh Rizky Bilar ini. ketika berduet Tunggu dulu, nama dia Rizky Bilar apa Rizky Bilar sih? Rizky Bilar. Oh, Bilar ya, oke. Nah, setiap berduet sama si Lesti Kejora itu selalu si Rizky mengatakan anjay, Iya. anjay. Nanti kena juga konten kita nih. Nah, KPAI mengatakan belum penting untuk mengurus masalah itu. Oh, belum. Ada masalah yang jauh lebih gawat daripada sekadar mengurusi masalah anjay. Yaitu soal bulu tangkis. udah tahan emosimu tahan. Ayo terus. Nah, KPAI terus masih oke kemudian lah ya. jadi ada 2 yang dia laporkan. Si Lutfi ini melaporkan ke Komnas PA Perlindungan Anak dan KPAI. Yang merespon Komnas Perlindungan Anak, Komnas PA. Itu Haris Merdeka Said mengatakan sebenarnya kalau kata mengatakan anjay dalam konteks persahabatan itu nggak masalah. Misalnya anjay lu gitu itu nggak masalah. Tapi itu akan mengandung pidana jika itu ada unsur kekerasannya. Misalnya Anjay. Maka dia Anjay. Komnas PA mengeluarkan statement hindari penggunaan kata anjay. Hindarin penggunaan narkoba. Cuma saya bingung sih, kenapa yang dibahas anjay gitu? Iya. Pasti banyak kata-kata busuk lainnya dibandingkan Iya. kata anjay. Gitu. Iya. Nanti anjay jadi anjas. Itu sudah sama Haris Fa. Itu sahabatnya Rizky Bilar. Oh, jadi dia mendiferensiasi sebutan. Nah, terus lanjut lagi. Ini menarik nih. Ini perkembangannya kemudian semua orang kan langsung membuli si Lutfi ya. Ya. Mereka menganggap ini orang pansos doang nih. Ya. Mentang-mentang. Jadi gini, Rizky Bilar sama Lutfi itu dulu bersahabat. Oke. Cuma satunya Ini kayak Prabowo sama Jokowi lah ya. Nah. Dulu bersahabat kan. Sama Tiba- Anies Jokowi gitu kan. sama. Terus tiba-tiba problemnya adalah satu melejit dengan cepat. Ya. Yang satunya gue di sini-sini aja nih. Sama yang satu jadi presiden 2 kali, yang satu kalah terus. Satu kalah terus. Ya, ini sama nih konteksnya nih. Ya, Nah, ya. akhirnya sementara orang-orang itu pada netizen itu pada memfollow orang-orang di sekitarnya Rizky Bilar, sampai asistennya Rizky Bilar yang namanya Moreno Pratama itu Aduh, itu siapa lagi itu ya Allah. Tolong kutip yang orang-orang yang aduh. followernya itu sampai 300.000 loh. Ya Allah, gua aja total politik sampai 10.000 aja ngos-ngosan gua. Emang masyarakat ini susah banget dididik gua ya. Si Lutfi Agiza itu followernya mentok di 196.000. Kalah sama asisten. Kalah sama asistennya Asistennya si Rizky Bilar. Rizky Bilar. Mending jadi asisten Rizky Bilar aja Itu dia. yang dibilang sama Rizky Bilar, Oh. mending lo jadi asisten gue daripada lo cuma mau nyerang gue aja. Ini kayak Pak Jokowi jadi menteri, Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi aja. Ini keren nih. Ayo lagi bude, ayo lagi bude. Akhirnya kan netizen kan kesel. Lu pansos doang lu
Kenapa orang bilang pansos? Karena sebelum mempersoalkan kata anjay tadi, si Lutfi itu menyebut hubungan antara si Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu settingan. Itu tanggal berapa? Itu sekitar seminggu setelah mereka mulai dekat. Oke, berarti tanggal 10-an lah ya. No. Kan mereka dipertemukan tanggal 24 Juli. Oh, berarti seminggu ya tanggal 1-an lah ya. Ya, itu bulan pas awal-awal Lesti Kejora ulang tahun ke-21. Ya, lumayan. Kan dia ulang tahun tanggal 5 Agustus. Nggak tahu gua, Bude. Please dong. Makanya gua kasih tahu. Iya. Kenapa ada konten ini? Oke. Nah, oke. Iya, Bang. Nah, terus rupanya si ini tadi yang saya bilang tadi, si Lutfi ini nggak menyerah ini. Masih Dibilang ada. pansos, wah udah nggak peduli. Dia bikin konten. Lutfi Agiza ini. Dia bikin konten untuk membenarkan pendapat dia. Pertama dia mendatangkan ahli bahasa dari Unas Diponegoro, saya lupa namanya siapa. Ya Allah, ini agak upaya akademik dilakukan. Dia mengatakan dia menemukan ilmu baru ternyata dalam tata bahasa itu. Ada ilmu semantik dan ilmu leksikon. Untuk membahas. Ini mulai ada politiknya nih. Ini mulai ada nih politiknya nih. Untuk membahas kata anjay itu. Iya. Nah. Semantik dan leksikon. Ini secara pusing kan? Iya. Secara semantik dan leksikon ya. Oke. Padahal si ahli tata bahasa ini itu secara nahwu saraf ada nggak? belum. Rencananya dia mau mendatangkan ahli ulama. Tapi belum sempat ke situ karena banyak desakan, akhirnya dia memutuskan untuk menyudahi. Ini untuk COVID ya. Kalau nggak COVID ini udah rame nih Monas nih. Jadi kan rencananya 5 orang. Dia mau membuat konten 5 kali tentang anjing. Jadi ujungnya apa ini? Ujungnya akhirnya per hari ini. Pertama begini. Kemarin itu Review ini insight. Dia membuat klarifikasi bahwa dia sudah menyudahi. Karena ada desakan banyak orang, dia menyudahi. Yang dia bilang apa kemarin? Anjay. Yang anjay itu. Nah terus kemudian, tapi setelah, dulu. Itu agak pusing. Setelah dia bilang menyudahi, dia kemudian menjadi. Tunggu dulu, tahan dulu saya ngomong. Saya ngomong dulu, Anda jangan potong-potong. Pepet dia ditanya. Udah kayak Bang Andri Rosiade kok ya. Saya tegak lurus bersama Pak Prabowo gitu kan. Saya sudah minimal Ferdian Hutaheya belum? Ya, belum. Belum. Udah kayaknya apa jilbab biru. Oh, Ayo Bude. Nah, terus kemudian setelah dia bilang menyudahi konten itu, menyudahi bicara itu, tapi dia datang di tamunya, Deddy. Oke, Deddy ini di ujung. close the door itu. Malah ini naikin isu ini lagi yang naikin isu itu lagi. Dia bilang gini sama Deddy, ditanya, "Kamu tuh pansos sama Rizky Bilar. Ngapain saya pansos sama dia? Mendingan saya pansos sama Om yang lebih terkenal dari dia." Terus kemudian, tapi berarti saya yang pansos sama lu dong. Si Deddy ngomong kayak gitu kan. Ya iya Om, kan saya sekarang dilihat 150 juta orang. Maksudnya apa? Dia bilang nih, saya itu hijrah di Jakarta sebagai di dunia entertain itu udah 6 tahun dari 2014. Tapi baru dapat spotlight tahun 2020 ini. Gara-gara kasus anjay itu. Kok kamu tahu dari 150 juta itu? Kan ketahuan Om dari in-personnya. Dari Instagram saya itu selama satu pekan itu satu pekan itu 150 juta orang melihat itu semua saya. Klaimnya dia bilang gini, kalau ada pemilu sekarang saya menang. Ya, ini mulai ketemu nih politiknya nih ya. Ya, jadi dia bilang gitu kalau dia bilang kalau ada pemilu sekarang saya menang. Karena saya udah bilang sama orang, udah perhatian sama saya. Ko Ernest Prakasa juga mengomentari saya, yang Lex juga komentari saya. Jadi dia lupa itu baru popularitas. Di politik nggak kayak gitu, Budi Istri. Popularitas, elektabilitas, ya disukai, ya kan. Yang ketiga itu elektabilitas. Jadi kalau orang udah tahu, itu baru tahu tuh suka, habis itu memilih.
Nah, ada yang lebih penting lagi daripada elektabilitas, isi tas. Oh, isi tasnya apa? Itu yang dia lupakan. Besoknya netizen kan geram ya kan? Kan dia bilang nih, saya supaya menghindari kata-kata pansos, action dari semua konten saya tentang Anjay ini saya hibahkan untuk menyumbang anak-anak di bidang edukasi, anak-anak itu supaya mereka yang terganggu karena nggak bisa belajar online, saya pakai buat mereka. Bagus dong. Bagus kan, katanya begitu. Ini bentar lagi jadi Mendikbud nih. Kok dari presiden jadi Mendikbud turun pangkat, Bos. Luar biasa kan ya. Visioner walaupun dia belum pangkat. Enggak, kalau Mas Anies kan enak. Mendikbud turun naik lagi kan. Tapi gara-gara dia ngomong 150 juta itu, besoknya langsung semuanya mereport. Nggak ada yang namanya akun Instagramnya Lutfi Agizal hilang. Hilang ya. Sebanyak 840 unggahan nggak bisa kebaca semua. Oke. Ngeri juga. Hari ini hilang semua. Kekuatan netizen. Ya, makanya tadi saya bilang ada 4 faktor itu. Elektabilitasnya sudah dapat tapi dia langsung omongan. Semoga turun lagi ya. Turun. Ini aneh nih orang ini. Cita-cita dari presiden, saya bisa pilih presiden. Tapi kerjaannya kerjaan Mendikbud. Turun langsung kan. Isi tasnya yang semula banyak tiba-tiba isi tasnya kosong aja. Ini Menko, ini Menteri Pendidikan. Banyak sih anggarannya 25%. Tapi banyak orang blunder sih hari ini. Iya. Gara-gara itu. Selain karena Rizky, manajernya Rizky Bilar juga blunder. Apa katanya? Jadi tiba-tiba dia mengeluarkan di Instagram story-nya itu larangan kepada wartawan di luar MTEK. MTEK itu grup medianya SCTV dan Indosiar itu untuk meliput. Saya sih paham. Tujuannya adalah lo jangan buat berita yang cuma yang bukan provokasi aja. Satu mau provokasi yang bukan keluar dari mulutnya Rizky Bilar, maksudnya begitu. Tapi dia emang dari mulut siapa yang dibuat? Nah, biasanya kan pada ngambil dari tempat-tempat lain, ngambil cuplikan-cuplikan wawancara gitu kan. Itu kan dari mulut dari dia. YouTube. Ya sebenarnya dari mulut dia juga Ya, kan. ini kan aneh nih. Nah, iya. Itu mulut siapa yang dipakai Rizky Bilar? Saya bilang kurang cerdas narasinya. Harusnya gimana? Narasi aja saya bilang aja terus terang. Kalau kayak gitu, itu kan orang mengatakannya wartawan kan, apaan sih pembatasan informasi ini cuan gitu kan. Karena mereka merasa yang memegang hak royalti dari perjodohan ini dari awal gitu. Karena mereka juga merasa bahwa Rizky Bilar itu gede oleh MTEK Group gitu kan. Ini nggak kena ITE kita nih. Nggak tahu. Enggak lah. Tapi kan itu memang analisis. Ya. Kemudian masuk ke Lambe Turah, jebret. Dibully lah MTEK Group sama. Bukan, yang dibully manajernya Rizky Bilar dan Rizky Bilarnya sendiri. Kayaknya yang membully MTEK Group nggak ngerti juga mereka kayaknya. Nggak berani juga mau membully MTEK Group. Nanti Indosiar ditutup, stres kan? Satu bangsa kan? Nggak ada tontonan. Nggak ada tontonan berjam-jam. Iya. Anda bisa melihat sendiri tayangan Liga Dangdut di Akademi itu kan sampai berjam-jam gitu. Kalau lockdown Indosiar stres mereka. Nggak ada hiburan lagi orang Indonesia gitu kan. Bisa ada demo besar-besar. Saya waktu sakit dirawat di rumah sakit selama 55 jam dari jam 7 sampai jam 1. Berapa jam? 6 jam ya? 6 jam. Itu tontonannya itu terus. Bude di rumah sakit nonton itu? Ya, tapi sudah nggak, saya nontonnya itu. Saya nggak mau kan, TV-nya itu doang. Iya, TV-nya satu. Ikut arus ya. Ikut arus saja. Oke. Ini boleh saya bacakan berita politik? Oh, boleh. Biar ada faedahnya nih acara ini nih. Ini ada berita dari detik.com. Megawati teganya palsukan tanda tangan saya usung Putih Soekarno di Surabaya. Ini panjang betul di judul. Nah, jadi intinya ini Bu Mega ini menyayangkan gitu. Ada surat yang beredar mendukung keponakannya sendiri Mbak Putih di Surabaya, itu tuh tanda tangan palsu. Lo bagus dong. Kenapa bagus? Ya kan keponakannya sendiri harusnya didukung dong. Iya.
Kenapa malah dipalsukan dia marah? Iya kan bukan dia yang tanda tangan. Oh iya, tapi kenapa dia nggak mau tanda tangan? Dia ngusung siapa? Ada nih calonnya nih, namanya ya pokoknya ada lah calonnya yang di Surabaya. Bukan Putih itu? Bukan Putih, Putih Ya, itu lucu. ponakannya. Putih ponakannya. Ya. Gibran aja didukung dia, kenapa dia nggak dukung ponakannya sendiri? Kayaknya nggak usah dilanjut nih konsepnya. Iya. Gue takut. Ya nih, jadi saya bacakan ya Budi ya. Tapi saya bilang sama Hasto, tuh toh yang namanya rekom saya itu kan namanya suruh bayar aja nggak bisa sampai dipalsu-palsu. Begitu kuatnya saya untuk melindungi kalian loh. Rekom itu nanti yang asli ada barcode-nya, yang nggak ada yang tahu. Oh jadi ada barcode-nya nih di rekom itu, nggak ada yang tahu. Oke. Ya artinya sulit sekali dipalsukan. Jadi sampai seperti itu. Yang tahu Barcode ini hanya setara saya. dengan kayak barcode di minimarket itu nggak? Barcode harga, bingung saya. Ya kayak sejenis itu kali ya. Gitu kan. Oh ini calon kepala daerah gitu. Kalau Mas Gibran tuh ada nggak barcode-nya tuh kayaknya tuh? Markobar. Enggak, barcode-nya, rekomnya Mas Gibran kok di Solo tuh ada barcode-nya tuh. Oh. Ya itu yang asli. Ini nggak asli nih. Bayangkan karena saking kepinginnya datang dari PDIP, banyak loh yang minta kepada saya, ada yang secara pribadi, tapi saya selalu teguh. Alhamdulillah, tidak saya bilang mekanismenya itu ada. Saya nggak ngerti. Saya juga. Nah, kita baca aja dulu ya. Ini di halaman kedua nih. Di halaman kedua itu isinya, selain itu Megawati menceritakan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dia kemudian mengaitkan kerusuhan di Amerika karena tak punya Pancasila seperti Indonesia. Apa hubungannya sih? Ini Tadi kayaknya ngomong ini- soal tanda tangan kan? Nah, kita baca dulu, Bude. Umur kita sebagai bangsa dan negara itu belum seperti Amerika. Amerika sekarang aja coba. Aku bilang, untung saya bukan orang Amerika. Untung saya punya Pancasila. Udah selesai urusan kebangsaan. Di Amerika kan sekarang mulai tempur lagi urusan orang sepertinya ada nuansa orang Amerika asli pribumi. Kan dulu kita sering dibilang pribumi dan pribumi. Tapi kan selesai itu. Itu Aduh, saya nggak paham lah beneran loh. Nah, Ini kan- Amerika dengan Black Amerika, mereka yang datang dari orang-orang hitam dulu yang dibawa sebagai budak itu kan survive dan dijadikan warga negara, tapi dalam implementasinya belum seperti Pancasila yang kita punya. Ini intinya. Amerika nggak punya Pancasila. Tapi apa Kita punya hubungannya? Pancasila. Saya bingung. Saya nggak ngerti loh Mas. Tolong jelaskan ke saya itu. Apa? Tadi kan ngomong soal tanda tangan. Itu halaman 1. Kok tiba-tiba ngomong soal Pancasila dan Amerika nggak punya Pancasila? Itu halaman 2. Jadi berita ini ada 2 halaman. Halaman 1-nya bilang tanda tangan. Halaman 2-nya itu tadi. Pancasila, Amerika nggak punya Pancasila. Tapi apa hubungannya? Ini cuma persoalan halaman aja. Halaman. Berarti yang salah siapa? Wartawannya nulis atau Narasumber. narasumbernya? Ya, kira-kira yang mana? Enggak, saya masih bingung sih. Saya terus terang nggak ngerti apa maksudnya Black America sama Pemalsuan tanda tangan. pemalsuan tanda tangan gitu loh. Ya iya, dari dulu Indonesia kan berdasar negaranya Pancasila ya. Amerika Amerika nggak mungkin Pancasila nggak dong. mungkin Pancasila. Ya, jadinya Bahkan- 5 principles jadinya di Nah. sana. Iya kan? Udah ketemu? Oh enggak. Ya, berarti ini halaman 1, Pancasila itu halaman 2. Pancasila itu halaman 2. Halaman 1-nya tadi pemalsuan tanda tangan. Gimana menurut Budi? Lebih sophisticated mana? Berita politik atau berita yang Budi jelaskan tadi? Kayaknya dia menjelaskan cerita saya tadi ya. Analisisnya begitu sama Lebih sistematis ya. Iya, kayaknya saya lebih tertarik sama itu. Bayangkan kayak saya tadi si manajernya itu aja setelah masuk lambitura dia langsung membuat klarifikasi. Ya, tapi gitu. kan nggak sampai Amerika. Ini sampai Amerika, Budi. Ya sampai Dari siapa Surabaya, Amerika. loh, sampai siapa tahu Rizky Bilar sama Lesti Kejora ini bakal menyamai Rans Entertainment
Dan dia bisa keliling-keliling dunia juga sampai Amerika juga. Ya sama lah ya. Jadi sampai jumpa di sampai jumpa di Rahasia Perempuan berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.